hari Minggu ini kita selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dengan kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian, layaklah segala bangsa. Bersandar adalah karyamu, adil dan benar ajaranmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan agunglah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masuk lagi di hari Minggu dengan beribadah kepada Tuhan. Kita membawa ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Jemaat silakan kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini mungkin lebih banyak yang di rumah kali ya, yang menyaksikan melalui YouTube. Kita bersyukur tetap dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Kita di sini di rumah ya, kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah. Dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah hati kita yang di sini, yang di rumah, sama-sama ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita persiapkan sebuah pujian dengan gembala yang baik, bersuling dan merdu. Kita berdiri.
kasih-Ku, kuasa damai jelang benih, kuasa damai jelang benih. Saudara, persilakan berdiri kembali. Puji Tuhan, gembala kita, gembala yang selalu membimbing kita di air yang tenang. Di tengah-tengah pergumulan kita, baik kita yang di sini maupun yang di rumah, kita punya banyak pergumulan, punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketakutan. Dan bisa jadi di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita jatuh dalam dosa. Kita bisa jadi tidak percaya kepada Tuhan, kita menyangkal Tuhan. Dan saat ini biar kita teguhkan hati kita memohon belas kasihan Tuhan, sehingga kalau ada Tuhan ingatkan kita akan dosa ketidakpercayaan kita, dosa keraguan kita kepada Tuhan, dosa apa saja yang Tuhan ingatkan. Mari berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan sucikan saya. Firman Tuhan berkata dari Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan yang penuh kasih, yang terus mengasihi kami, mengajar kami, mengingatkan kami, bukan mengoyakkan baju kami, pakaian kami, tetapi mengoyakkan, menghancurkan hati kami. Kalau kami berdosa di hadapan Tuhan, kalau Tuhan ingatkan kami akan dosa-dosa kami, akan kekotoran kami, akan kenajisan kami, Tuhan, apapun yang sudah setiap kami, baik yang di sini maupun di rumah, akui di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dosa dari Tuhan, biar setiap kami mengalami belas kasihan Tuhan, setiap kami mengalami pengampunan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Bapa, pengampunan-Mu, terima kasih belas kasihan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Firman Tuhan yang mengingatkan kita akan anugerahnya, petunjuk hidup baru bagi kita orang diampuni dosanya. Dari Kolose 2 ayat 7 berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita persiapkan sebuah pujian syukur tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
dengan segenap jiwa ragaku. Kita ulangi lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layalah segenap Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Silakan duduk kembali. Pembaca Alkitab pada hari ini kita mengambil dari 1 Samuel pasal 1 sampai 17. Ayat 1 sampai 17. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 17. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Rama, Taim, Johim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tahu bin Jus, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Panina. Panina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Panina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Panina menyakiti Hana hingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku
dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu berterus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Demikianlah pembaca Alkitab pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengan bangkit berdiri, kita menyiapkan sebuah pujian, "Ku Masuk Ruang Maha Kudus." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku ku menyembah-Mu.
Mari kita berdoa, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami hidup, memberikan kami keselamatan. Bahkan rencana keselamatan itu Tuhan sudah nyatakan sebelum dunia diciptakan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam rencana keselamatan itu Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di dalam kami berkarya, kami juga tidak bingung sendiri apa yang harus kami lakukan. Tetapi ada firman yang hidup, yang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, menolong kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah, khususnya di masa-masa pandemik ini, di masa-masa mungkin juga pergumulan kami pribadi. Kami berdoa supaya hidup kami terus boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, saat kami mau menggali firman Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada kami baik secara kolektif, secara gereja, tapi juga secara pribadi. Sehingga pesan yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kami hari ini, benar-benar kami bisa jalankan, kami bisa lakukan, dan hidup kami terus boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Ya, kita bersyukur karena Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita di dalam menjalani masa-masa yang serba tidak pasti. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, dan Allah saudara tidak berhenti berbicara baik di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemik maupun tidak ada pandemik. Amin saudara. Ya, Allah terus berbicara kepada kita. Saudara, selama beberapa bulan ke depan kita akan menggali kekayaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Ya, kita memang tidak bisa membahas kitab Samuel ini secara detail sekali, enggak. Tetapi saya percaya banyak sekali saudara berkat yang akan kita dapatkan dengan menggali firman Tuhan. Saudara tahu, saudara, di dalam kitab 1 Samuel itu ada pemilihan raja Israel, saudara, ada Goliat di sana yang bertarung dengan Daud. Banyak sekali cerita sejarah di sana dan bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, dan itu semuanya ada hubungannya dengan apa? Dengan sejarah keselamatan saya dan saudara yang Tuhan kerjakan. Saudara, sekedar mengingatkan ya kita bahwa beberapa kitab sudah kita bahas sepanjang tahun ini, bahkan sampai di akhir tahun lalu. Saudara ingat enggak? Akhir tahun lalu kitab apa yang kita bahas sebelum Natal? Ada yang ingat? Yang di rumah juga boleh jawab sendiri, saudara ya. Kitab Rut, jangan lupa saudara ya. Betul ya? Kitab Rut. Ya, kita sudah bahas di akhir dari beberapa bulan terakhir sebelum Desember ya. Saudara, kemudian apa? Kita masuk di awal tahun apa? Ingat? Kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran kita bahas beberapa bulan, saudara ya. Kemudian di akhir tahun lalu, saudara ya, sebelum kita masuk dalam Desember, apa yang kita bahas? Kitab apa? Perjanjian Baru. Kita selalu membahas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kita usahakan demikian. Kitab Galatia. Jangan lupa, saudara ya, kitab Galatia. Nah, kita akan terus seperti itu ya, di tengah-tengah keterbatasan kita ya, di up and down suasana ibadah kita ya, kita akan terus memakai mimbar ini melayani firman Tuhan, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Karena apa? Karena di atas dasar Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di atas para nabi itu Perjanjian Lama, di atas para rasul itu Perjanjian Baru, berdiri gereja. Amin saudara. Itu doktrin yang sangat jelas, saudara ya. Firman Allah berdiri di atas dasar nabi dan di atas rasul. Artinya apa? Di atas pemberitaan mereka, di atas firman Tuhan itu, yang Yesus adalah sebagai apa? Batu penjurunya, saudara ya, yang menggenapi seluruh itu di dalam firman yang menjadi manusia.
Hari ini saudara kita mau belajar tentang 1 Samuel. Ya. Tema kita hari ini apakah Allah peduli, ya, di pasal 1 itu. Kita juga nggak bisa ke detailnya, tapi ada bagian-bagian yang sangat indah saudara di 1 Samuel itu, ya. Nah, saya ingin memberikan sedikit latar belakang kitab 1 Samuel. Bapak Ibu tahu nggak Samuel itu dikenal sebagai apa? Jabatannya sebagai apa? Saudara coba biasanya saudara sebagai apa yang saudara kenal Samuel? Sebagai apa? Ada hakim, biasanya kita sebut lagi sebagai Nabi Samuel, betul nggak ya? Nah, tapi di sini sangat jelas sekali apa yang dikatakan sama Ibu Mechen tadi, ya. Samuel memerintah, ini 1 Samuel, ya. Kalau saya bikin ayatnya di sana tidak sebutkan alamat kitabnya apa, saudara, itu 1 Samuel. Saya sedang bicara 1 Samuel 1, ya. 1 Samuel ini sekarang 1 Samuel 7 ayat 15 itu tentang jabatan Samuel itu apa. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Jadi jelas sekali saudara, ya, umumnya kita mengatakan Samuel itu sebagai seorang nabi, Nabi Samuel, betul nggak? Benar, itu nggak salah. Tetapi apa? Di dalam ayat ini sangat jelas sekali saudara disebutkan Daniel itu sebagai hakim, saudara, ya. Sehingga apa? Sehingga para ahli mengatakan Samuel itu adalah hakim yang terakhir. Saudara mengenal banyak hakim, betul nggak? Gideon itu hakim, Simpson itu hakim, Simpson atau Samson, saudara, ya. Itu hakim, ya. Zefta itu hakim, saudara. Banyak sekali hakim-hakim, tetapi saudara, Samuel adalah hakim yang terakhir. Sehingga saudara, peran Samuel itu merupakan peran yang sangat penting. Peran Samuel adalah peran sebagai transisi, saudara, ya. Di sini saudara melihat Samuel itu sebagai hakim, ya. Tetapi Samuel itu saudara sebagai transisi, dia membawa zaman hakim-hakim kepada zaman raja. Jadi saudara, ini peran transisi yang luar biasa. Kita tahu sekali bahwa Samuel lah yang mengurapi siapa? Raja Saul dan Raja Daud. Jadi dia itu hakim yang terakhir dan dia menghantar, saudara, ya. Bukan lagi sebagai jabatan dia sebagai hakim yang berikutnya, tapi apa? Sebagai raja. Nah, ini sangat penting sekali karena ini menjadi masa transisi, saudara, ya, yang disebutkan di sana. Di dalam bagian ini saudara memperhatikan zaman hakim-hakim itu zaman yang baik atau zaman yang buruk. Dari ayat ini saudara harus tahu. Zaman hakim-hakim itu zaman yang baik atau zaman yang buruk sebenarnya. Kalau kita membaca dari pasal 17 ayat 6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga dari kalimat ini, saya dan saudara bisa menyimpulkan zaman hakim-hakim itu zaman yang baik atau buruk, saudara? Buruk. Kita sudah belajar ini di dalam kitab Rut yang tahun lalu, betul nggak? Ya, bagaimana Rut itu hidup di zaman hakim-hakim dan mereka pergi oleh karena kelaparan dan chaos terjadi dalam kitab hakim-hakim disebutkan di sana. Kemudian mereka pergi, saudara, ya, ke tanah Moab. Dalam kitab Rut kita sudah membaca itu, saudara, ya. Saudara, ayat ini ingin mengatakan bahwa zaman hakim-hakim itu zaman yang buruk. Nah, sekarang pada waktu hakim-hakim selesai, itu Samuel itu di zaman hakim-hakim. Nah, Samuel itu mau menghantar dari zaman hakim-hakim kepada zaman apa? Zaman raja-raja. Zaman kerajaan. Jadi sebenarnya saudaranya, Samuel itu masuk dalam masa transisi kepada kerajaan, masuk pada transisi dari zaman yang kurang baik kepada zaman yang lebih baik. Amin, saudara. Jadi saudara,
memahami sedikit ya latar belakangnya seperti apa. Ya, sehingga saudara melihat Samuel itu tidak mudah perannya saudara ya. Karena apa? Dia masuk dalam masa-masa transisi itu. Nah, saudara, masa-masa zaman raja-raja memang ada jahatnya. Ya, kita tahu saudara, pada waktu zaman raja-raja itu, pada waktu rajanya jahat, rajanya tidak menyembah Allah, menyembah berhala, maka apa? Tuhan hantam itu kerajaan Israel saudara ya. Sehingga apa? Sehingga mereka juga terlibat, ya rajanya sudah terlibat sebagai penyembah berhala, bagaimana rakyatnya, dan Tuhan hajar bangsa itu bertobat, saudara, kemudian muncul lagi raja yang baik, dan seterusnya demikian, saudara ya. Tetapi saudara, pada zaman hakim-hakim ini lebih parah daripada zaman raja-raja. Saudara, kenapa? Saudara bisa memikirkan itu enggak? Kenapa zaman hakim-hakim itu lebih parah dari zaman raja-raja, bahkan dari zaman Musa dan Yosua? Saudara bisa bayangkan enggak? Pada zaman hakim-hakim itu setelah Yosua, kemudian bangsa ini sudah dapat tanah pusaka, betul enggak? Dapat tanah pusaka, kemudian mereka pergi berserak-serak ke tempat pusakanya masing-masing. Jumlah bangsa ini tidak berbeda. Pada waktu keluar dibawa sama Musa dan Yosua, jumlah mereka itu kurang lebih sekitar 600 dikali 2 atau 3, saudara, kurang lebih 2 juta lah. Ya, 2 juta orang. Tetapi zaman Musa dan Yosua, mereka berkumpul di satu tempat. Ya, di padang gurun, berkemah di sekitarnya itu. Tidak terserak-serak, sehingga apa? Zaman Musa bisa memimpin karena apa? Mereka ada di situ. Zaman Yosua mereka bisa memimpin karena apa? Ada di situ. Tetapi pada waktu setelah Yosua masuk di dalam zaman hakim-hakim, mereka sudah menempati tempatnya masing-masing. Tidak ada raja, tidak ada hakim, tidak ada yang menurutkan seperti Yosua sendiri, saudaranya sebagai pemimpin. Mereka menjadi pemimpin masing-masing, dan kalaupun Tuhan angkat hakim, hakim itu biasanya hanya memimpin 1 dan 2 suku doang, saudara. Tidak bisa seluruh suku dia pimpin. Kenapa? Jaraknya sudah begitu jauh. Sehingga apa? Bahkan di zaman hakim-hakim kalau kita baca itu bisa terjadi perang saudara, betul nggak? Ada satu suku kadang-kadang dibantai sama suku lain, saudara. Ini gambaran yang sangat kacau, saudara, pada zaman hakim-hakim. Nah, saudara, di zaman itulah Samuel lahir, saudara bisa bayangkan. Ya, Samuel lahir itu di zaman para hakim-hakim yang kacau balau seperti itu. Nah, kita menemukan, saudara, seorang tokoh Samuel yang sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan pakai di masa-masa transisi, dan juga kita melihat bagaimana kelahiran Samuel itu dengan cara yang tidak biasa. Saudara, Alkitab selalu mengatakan sama saya, saudara, kalau Tuhan ingin memunculkan seseorang tokoh dalam Alkitab di tengah-tengah situasi yang sulit dan ada misi yang khusus di sana, seringkali, saudara ya, munculnya itu dari suasana-suasana yang tidak mudah. Saudara perhatikan di Alkitab, suasana yang tidak gampang. Tuhan munculkan cara yang tidak biasa. Nah, di dalam 1 Samuel 1 yang sudah dibacakan tadi, saudara ya, asal usul Samuel muncul dalam konteks hakim-hakim ini. Kita membaca seperti apa yang tadi dibacakan oleh Ibu Machen. Gambaran di sana, saudara, satu keluarga, tapi ada seorang ibu yang sangat menderita, betul nggak? Ya, situasi ibu ini seperti tanpa harapan. Ya, saudara, ibu ini benar bahwa dia punya suami seorang kaya raya. Kenapa kita tahu dia kaya raya? Karena Elkana punya 2 istri. Saudara jangan pikirkan bahwa zaman itu banyak istri, umum. Ada 2 istri, poligami di Israel umum. Tidak. Saudara yang punya 2 istri atau lebih dari 1 istri, saudara ya, di Israel umumnya itu terjadi zaman patriark, ya, zaman bapak-bapak orang Israel itu orang kaya seperti Abraham punya gundiknya banyak, saudara ya. Ada beberapa gundik itu orang kaya raya, saudara ya. Jadi yang punya 2 istri itu
di dalam Alkitab diceritakan tidak banyak. Nah, yang diceritakan itu kalau dia nggak raja, kemudian dia adalah para patriark, bapak-bapak orang Israel, itu yang punya kemampuan untuk punya 2 istri. Kenapa? 1 istri aja banyak anak, saudara, betul nggak? Dan susah meliharanya apalagi 2. Nah, ini saudara ya, Elkana ini ahli memutuskan, menyimpulkan, ini orang kaya raya. Setiap tahun mereka bisa pergi perjalanan ke Silo, saudara ya, menyembah, berikan persembahan, bawa persembahan, dan kemudian diatur sedemikian rupa. Saudara bisa bayangkan enggak? Dari tempat yang jauh, butuh kendaraan, ya, butuh pengawal si Elkana, anak-anak dia, dan kemudian banyak persembahan-persembahan yang khusus kepada anak-anak Elkana dan istrinya yang 2, saudara ya. Itu butuh banyak uang, saudara ya, untuk melakukan itu. Dan Elkana di sini adalah orang kaya, tetapi saudara ya, kekayaan Elkana tidak membuat Hana bahagia. Ya, kita membaca, saudara ya, bahkan bukan hanya kaya, saudara ya, tapi kalau suamimu juga tidak mengasihi engkau, bahagia enggak? Enggak bahagia, betul, saudara ya. Tetapi di sini saudara, Elkana mengasihi Hana enggak? Mengasihi Hana. Saudara, luar biasa di dalam ayat 5, kalau saudara membaca di situ, di dalam bahasa Indonesianya saya bacakan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di dalam bahasa Indonesia ini sedikit keliru, bukan sedikit, fatal kelirunya. Karena kalau saudara baca dalam bahasa asli, di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Mandarin berbeda, saudara ya. Saudara, di dalam bahasa aslinya, saudara ya, dikatakan, saya tulis di sini, ya. But to Hannah he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Saudara, di dalam bahasa Indonesia sangat berbeda, betul nggak? Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Aneh kalimatnya, nggak nyambung, saudara. Meskipun, tetapi 1 bagian. Di dalam bahasa aslinya harusnya apa? Karena Elkana sangat mengasihi Hana, maka apa? Dia memberikan 2 porsi. Double portion. Jadi saudara, Elkana ini sangat mengasihi Hana, mencintai dia sedemikian rupa. Tetapi cintanya saudara kepada Hana pun tidak cukup untuk menghibur hati Hana yang gundah gulana. Dia mengasihi Hana, ya. Tapi mungkin saudara, karena dia kasih double portion dulu sama si ini, sama si Hana, saudara ya, maka apa? Penina cemburu, bisa jadi nggak? Iya. Penina cemburu, kemudian apa? Kemudian dikatakan di situ pada waktu mereka pergi ke Silo, saudara ya, itu masih kemah, belum bait Allah pada waktu itu. Masih kemah suci. Mereka pergi ke sana apa? Karena di sana tabut Allah berada, memberikan persembahan. Saudara, setiap kali pergi ke sana, Penina cemburu. Karena apa? Si Hana selalu memperhatikan, Elkana selalu memperhatikan Hana. Sehingga apa dikatakan di dalam Alkitab bahwa apa? Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Saudara, menyakiti, mengejek, dia mandul dan sebagainya. Saudara, pada zaman itu saudara tidak punya anak, saudara dianggap sebagai dikutuk oleh Allah. Ya, tidak punya anak dianggap sebagai dikutuk oleh Allah. Ini stigma ini berat sekali, saudara ya. Apalagi terbukti, saudara ya, bahwa apa? Bahwa Elkana punya anak sama Penina. Berarti yang bermasalah siapa dong? Yang bermasalah Hana dong, gitu loh ya. Jadi ini sangat menyedihkan hati Hana, saudara ya. Sehingga dia menangis, dia sangat sedih ya. Saudara, tetapi ini yang luar biasa, saudara ya. Dari penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh si Hana ini, Allah melakukan sesuatu yang sangat penting di dalam hidupnya.
Saudara, yang saya bilang sebelumnya adalah bahwa ketika Allah membangkitkan seorang tokoh, seringkali Allah sering memakai wanita mandul, saudara ya. Ini memang cara Tuhan sangat unik sekali. Nggak tahu kenapa, saudara ya. Mungkin, saudara, mungkin ini mau menyatakan betapa sejarah keselamatan itu dimulai tanpa apa-apa. Sejarah keselamatan dimulai bukan andil dari saudara. Amin, saudara. Saudara, anak perjanjian kalau saudara perhatikan, Isa lahir dari apa? Sarah yang mandul. Bapak bangsa Israel, Yakub lahir dari Ribka yang mandul. Luar biasa enggak? Kemudian Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bangsa Israel dari kelaparan. Yusuf lahir dari Rahel yang mandul. Hakim yang paling kuat, Samson, saudara ya, lahir dari apa? Wanita yang mandul. Saudara, sekarang kita melihat Samuel, tokoh yang Allah berikan untuk masa transisi dari hakim-hakim kepada raja, lahir dari wanita yang mandul. Bahkan Allah membangkitkan seorang Yohanes Pembaptis, saudara ya, untuk mempersiapkan Mesias, lahir dari wanita yang mandul. Luar biasa enggak? Jadi saudara, seperti Allah ingin menunjukkan bahwa apa? Hanya Dia yang Maha Kuasa. Dan pada waktu Dia merencanakan keselamatan, tidak ada andil manusia di sana. Aku bahkan bisa menurunkan, mempersiapkan keselamatan bagi umatku dari wanita yang mandul. Amin, saudara. Ini ajaib, saudara ya. Dan yang lebih indah lagi adalah kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan seringkali memakai penderitaan, saudara ya. Penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa itu terjadi dengan Hana. Sehingga apa? Penderitaan seorang wanita ini, Hana ini, memunculkan Samuel. Sama seperti penderitaan Naomi, saudara ya. Penderitaan Ruth memunculkan siapa? Daud. Luar biasa enggak? Melalui Boaz. Saudara melihat ini hal yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga pada waktu kita melihat penderitaan itu, saudara, ada maksud Tuhan di sana. Ya, jangan langsung menyangkali penderitaan. Di sini kita melihat Hana sangat menderita. Dia merasa dirinya tidak berharga. Ya, kalau kita melihat ini, ya ini gambaran ya di internet, saudara ya. Ya ini mungkin Penina, saudara, mengejek, melecehkan. Dia punya anak, dia sangat berbahagia sekali, saudara. Sementara apa? Hana ini terus menangis. Dia diejek terus oleh madunya, saudara ya. Saudara, Elkana membawa mereka terus ke bait Allah setiap tahun, saudara. Tetapi yang kita dapatkan dalam Alkitab ini adalah sangat indah. Oleh karena apa? Rasa sakit penghinaan yang dirasakan oleh Hana itu seringkali, saudara ya, itu membuat Hana malah mendorong Hana datang ke kaki Tuhan. Amin, saudara. Ini penting, saudara, prinsip penderitaan. Bukan semakin jauh dari Tuhan, amin. Pada waktu Hana, saudara, dihina, dia menderita, dia merasa tidak berharga, saudara ya. Dikatakan di dalam ayat 9, saya akan bacakan di sini, saya tuliskan. Saudara ya. Kalau saudara membaca bersama-sama dalam hati saudara, dikatakan begini, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk dekat kursi di pintu bait Tuhan. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, di sini kita menemukan doktrin Hana yang luar biasa. Dia mengerti Tuhan itu Tuhan semesta alam. Amin, saudara. Tuhan Allah semesta alam, the Lord Almighty. Saudara,
Ia ingin menyatakan Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Tuhan atas semesta ini, tetapi kemudian kita melihat sesuatu yang sangat indah pada waktu apa? Hana mengatakan Tuhan alam semesta itu adalah Tuhan yang memperhatikan sengsara hambamu ini. Saudara, indah sekali. Memperhatikan sengsara hambamu ini. Saudara, Allah semesta alam yang besar, tetapi adalah Allah yang memperhatikan umatnya secara pribadi. Allah yang mengatur sejarah Israel, sejarah dunia, tetapi adalah Allah yang memperhatikan saya dan saudara secara individu. Amin, saudara. Saudara bisa bayangkan tidak itu? Allah yang mengatur. Kalau kita katakan sekarang, Allah yang mengatur pandemik ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah. Tapi Allah itu yang memegang tangan saya dan saudara menderita COVID atau tidak. Amin, saudara. Allah tidak hanya mengatur sejarah secara umum, tapi juga apa? Secara pribadi. Dan Hana itu mengerti konsep ini, mengerti Allah itu Allah yang demikian. Saudara, Hana memahami itu dan Hana berkata apa? Tuhan itu memperhatikan sengsaraku. Saudara, kalimat ini sama seperti bangsa Israel pada waktu apa? Tuhan memperhatikan sengsara Israel pada waktu mereka diperbudak di Mesir. Kalimat yang sama persis. Tuhan memperhatikan sengsara Israel secara bangsa, tapi di sini Tuhan juga memperhatikan sengsaraku secara pribadi. Saudara, ini indah sekali. Allah kita, Allah yang mendengar umatnya secara kolektif, kita secara gereja, HIPC, tetapi apa? Tuhan juga memperhatikan kita secara personal. Saudara senang nggak diperhatikan secara personal? Senang, saudara, betul nggak? Kalau saudara ditanya secara pribadi, apa kabarmu? Ada yang mendoakan engkau secara pribadi. Saudara kan merasa diperhatikan, betul nggak? Apalagi diperhatikan sama orang-orang tertentu yang saudara hormati. Saudara nggak lebih rohani dari saudara, pemimpin saudara, manajer saudara, bos saudara di perusahaan, saudara ditelepon secara pribadi. Diperhatikan secara personal. Ini yang memperhatikan saya saudara, Tuhan. Tuhan semesta alam, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Saudara, Hana sangat mengerti siapa Tuhan itu. Dan dikatakan di sini apa dalam ayat 12 ketika Hana terus berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, saudara, mulutnya komat kamit. Eli menganggap Hana mabuk, saudara ya. Tadi dibaca dalam ayat 14. Kemudian Eli bertanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Nah, saudara, pertanyaannya kenapa Eli menganggap Hana mabuk? Saudara bisa menebak nggak itu? Hana doanya sambil nangis. Kenapa? Mulutnya komat kamit. Apalagi? Iya betul, memang mulutnya komat kamit. Tapi dia nggak bersuara, betul nggak? Jadi mulutnya komat kamit, dia bersuara. Kenapa saudara dia nggak mabuk? Karena orang Israel berdoa itu bersuara. Orang Israel berdoa bersuara, ya Allah, ya Yahweh, ya Adonai. Mereka mengangkat tangannya, bersuara berdoanya, nggak diem. Nah, ini yang dilakukan Hana ini sesuatu yang sangat private, sesuatu yang berbeda. Sehingga apa? Eli mengatakan, kalau kamu doa kan ngomong dong, kok diem? Kok komat-komat? Kami doang, berarti lu mabuk. Nah, saudara, ini yang dipikirkan sama Imam Eli. Tapi kemudian apa? Dan Hana mengatakan apa? Tidak. Saudara, jadi tradisi orang Israel itu berdoa itu bersuara. Saya punya tradisi gereja sebelumnya bersuara berdoa. Tapi sebelumnya kalau saya di HKBP, saudara, berdoa itu diem, nggak bersuara. Nah, saudara, tradisi gereja diem itu adalah tradisi gereja, saudara, bukan tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi bersuara. Nah, saudara mengerti sedikit ini ya, tradisi ini saya sampaikan sehingga saudara memahami ini, baik di sini maupun yang di rumah, ya. Sehingga apa?
Tidak salah berdoa bersuara dan tidak salah berdoa diam. Amin, saudara? Enggak, ya itu hanya tradisi dan kebiasaan kita yang nyaman bagi saudara dan saya. Nah, saudara, Hana menjawab Eli pada waktu itu luar biasa dalam ayat 15. Bukan tuanku, aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Oh, indah sekali saudara ya. Ini sangat indah, sangat nyaman perasaannya. Aku tidak mabuk, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, ini luar biasa saudara, bagaimana dia memahami Tuhannya saudara. Seharusnya ini yang ada dalam diri saya dan saudara, memahami Tuhan saya dan saudara. Bahwa apa? Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, yang sangat berat, ketika kita tidak bisa mencurahkan isi hati kepada siapapun, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada pendetamu, bahkan kepada imammu. Saudara, Hana di sini melakukan ini, saudara, sangat privasi. Hana tidak menceritakan kepada pendetanya. Kalau kita sebut Imam Eli pendetanya. Hana tidak sering kepada suaminya, tidak. Bahkan apa, dia pun doanya diam-diam, saudara ya. Tetapi pemahaman yang luar biasa di dalam Hana ini adalah bahwa apa? Dia tahu Tuhan mendengarkan keluhannya. Amin, saudara. Ini yang harus saya dan saudara pahami. Saudara, Tuhan kita sangat mengerti saya dan saudara. Pada waktu suamimu nggak ngerti, datang sama Tuhan. Seringkali kan istri nggak mau sharing sama suami, kenapa? Suami paling bilang begini, ya udahlah jangan sedih, betul nggak? Kenapa sih kamu sedih? Udah jangan, kan gini-gini. Kasih solusi, padahal istri seringkali apa? Seringkali mau didengar doang, saudara ya. Biarin aja dia bicara, ya. Gak usah saudara jawab, gak usah saudara kasih solusinya. Oh solusinya 1, 2, 3, 4, itu gak dibutuhkan sama istri. Yang dibutuhkan istri apa? Telinga saya dan saudara. Amin, saudara. Hana tidak ngomong sama siapa-siapa, dia ngomong sama Tuhannya. Saudara, walaupun suaminya ngomongnya kedengarannya wah, betul nggak? Suaminya bilang begini, aku kan lebih berharga dari kamu, dari 10 anak laki-laki. Wah, luar biasa, betul nggak? Perkataan ini begitu wah. 7 anak laki-laki aja sempurna, betul nggak? Itu dalam tradisi orang Israel. Ini 10 melampaui sempurna. Tapi itu bagi Hana nggak menghibur, saudara. Enggak, itu bagi dia nggak ada artinya. Bagi dia, aku mau ngomong sama Tuhan. Aku mau bicara sama Tuhan. Dan dia tetap merasa tidak berharga. Saudara, ini yang penting, saudara. Dia ingin mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa dia berharga di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan suaminya, istrinya. Dia jelas-jelas faktanya dia tidak dihargai sama madunya. Betul tak? Makanya dia menderita sakit hati. Tapi dia ingin konfirmasi dari Tuhan. Saudara, dalam hal ini kita melihat satu hal yang indah sekali, ya. Kemudian dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya, dan ayat 11 dikatakan, bernazarlah ia. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, bisa baca di depan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, di sini dikatakan bernazar, artinya bernazar apa? Simple, berjanji. Ya, jadi saudara jangan pikirkan terlalu sulit. Bernazar itu berjanji. Dia menjanjikan bahwa kalau Tuhan berikan anak, dia akan kembalikan itu kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan, saya akan berjanji, dia akan menjadi nazir. Saudara, nazir itu adalah anak yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai nazir. Nazir itu, saudara ya, di dalam catatan Alkitab, saudara ya, bernazar itu oke. Tapi umumnya orang bernazar, saudara, setelah 3 bulan,
misalnya ya tidak terpenuhi, setelah 3 bulan mereka ke bait Allah, saudara ya, pergi ke imam, kemudian apa? Selesailah nazarnya. Jarang sekali dalam Alkitab menjadi nazir. Di dalam Alkitab itu hanya 3. Siapa itu saudara? Kalau saudara ingat, Samson, kemudian Samuel dan Yohanes Pembaptis. Itu nazir. Di dalam Alkitab saya tidak menemukan catatan lagi. Para ahli juga sulit melihatnya. Siapa lagi yang nazir? Yang diserahkan sama Tuhan seumur hidupnya. Apa ciri-ciri nazir, saudara? Yang dia harus jaga dan tidak boleh batal. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh minum anggur, dan tidak boleh menyentuh mayat. Itu nazir. Saudara, yang indahnya adalah bahwa pada waktu dikatakan nazir dalam Alkitab, apa yang terjadi persamaan di sana? Luar biasa, persamaannya adalah mereka umumnya para nazir itu lahir dari wanita mandul. Oh, ajaib, saudara. Lahir dari wanita mandul. Mereka adalah anak-anak yang istimewa yang Tuhan siapkan. Samuel itu apa? Sebagai hakim, terakhir mengurapi raja. Jadi Tuhan menyiapkan nazir itu memang istimewa. Mereka mempersiapkan raja pertama dan kedua Israel, kemudian Samson, saudara ya, itu hakim yang paling kuat tenaganya, betul nggak? Dikatakan 4 kali Roh Allah sampai kepadanya, menghampiri dia. Dia dapat kuasa yang luar biasa, bahkan sampai akhir hidupnya. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis, ya, suara itu yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan Mesias. Sehingga kita melihat apa? Tokoh nazir ini luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, orang berpikir begini, boleh nggak sih kita sekarang nazar sama Tuhan? Bukan nazir, bernazar, berjanji. Orang menganggap begini, bukankah bernazar itu kayak menyogok Tuhan? Betul nggak? Ya. Ya Allah, kalau Tuhan berikan saya anak, saya berikan itu anak sama Tuhan. Saudara, kalau saudara dalam konteks kita ya mungkin ini berbahaya, saudara ya. Saudara pergi kepada bos saudara, kepada pimpinan saudara, kepada pejabat pemerintah, Bapak kalau berikan tender ini kepada saya, ya saya akan kasih sesuatu sama Bapak, janji. Kalau saya dinaikkan pangkatnya, saya akan berikan sesuatu. Saudara, ntar lagi KPK datang deh ya. Saudara, tetapi di dalam konteks orang Israel, nazar itu, saudara ya, itu sesuatu yang sah. Saudara, nazar itu Tuhan sediakan sebagai sarana anugerah. Ini luar biasa, saudara ya, sebagai sarana anugerah Tuhan sediakan kepada umatnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang menyelidiki kita adalah, kenapa ya Tuhan berikan nazar itu, ya? Kenapa Tuhan berikan nazar itu sebagai sarana anugerah? Saudara, Tuhan tahu saya dan saudara, ya, memberikan sesuatu itu susahnya luar biasa. Seringkali kita harus dipojokkan sama Tuhan. Tuhan tahu ini kita pelit, orang-orang pelit, jatuh dalam dosa, pelit memberikan sesuatu sama Tuhan. Seringkali dipojokkan Tuhan sehingga kita harus berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berikan begini, saya begini Tuhan. Jadi janji itu sah, asal saudara bayar. Nah saudara, ini yang kita lihat di dalam bagian siapa? Samuel. Semua nazir hidupnya hidup dari perempuan yang mandul. Karena apa? Dengan menjadikan anaknya nazir, maka apa? Orang tua tidak lagi punya klaim terhadap anaknya. Enggak, sudah diserahkan sama Tuhan. Itu yang kita baca dalam ayat 28. Kalau salah saya catat di sini, ya. Oh, sudah tidak ada ya. Ada ya. Ayat 28 dikatakan di sini 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi saudara, dia benar-benar tidak mengklaim lagi ini sebagai milik dia. Tidak. Terserahlah dia kepada Tuhan. Jadi setelah 3 tahun, mungkin 2-3 tahun, Samuel masih kecil, saudara, 2-3 tahun ya. Kalau saudara melihat di gambar itu nggak tahu ini
gambarnya mewakili enggak ya, 2-3 tahun. Dia dibawa kepada Imam Eli. Kemudian Imam Eli yang pelihara dia. Repot enggak Imam Eli? Lumayan repot juga soalnya, disuruh melihara anak 2-3 tahun, walaupun dikatakan setiap tahun ya Hana datang ke Silo mengunjungi anaknya. Ya, mungkin kasih makanan, menyiapkan makanan gitu ya. Memberikan baju, setiap baju yang khusus ya kepada anak ini. Tapi luar biasa saudara ya. Dan dikatakan saudara ya, Tuhan itu berjanji memelihara apa yang sudah diberikan Tuhan kepada anaknya, kepada Hana. Saudara, kita melihat Samuel kecil ini bersama-sama Imam Eli. Samuel ini luar biasa uniknya. Kenapa? Nanti kita lihat setelah beberapa minggu ke depan. Di tengah-tengah jarangnya Allah berfirman, saudara ya, Tuhan berfirman kepada anak yang namanya Samuel. Jadi saudara, kita bisa bayangkan Samuel ini luar biasa, saudara ya. Tuhan berfirman kepada anak kecil ini dan Allah memakai Samuel secara khusus sedemikian rupa. Luar biasa ya. Ini anak lahir dari penderitaan seorang mama, seorang ibu. Nah, oleh sebab itu saudara ya, jika Tuhan ya memberikan kita banyak kesulitan, ya banyak penderitaan, saudara jangan putus asa, saudara ya. Jangan kecewa. Sebenarnya Tuhan sedang ingin menyatakan anugerahnya yang luar biasa kepada saya dan saudara. Anugerah Tuhan itu sedang dikerjakannya, sedang dilimpahkannya pada waktu saya dan saudara sedang mengalami penderitaan. Di bagian ini kita menyimpulkan sesuai dengan tema kita, apakah Allah peduli? Does God care? Kita melihat apa? Tuhan sangat peduli. Amin saudara. Tuhan peduli, Tuhan hidup, Tuhan intervensi. Mari kita berdoa. Kita yang di sini, yang di rumah, saya mengajak kita berdoa dari firman Tuhan yang kita ingat di penderitaan Hana, bagaimana Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan berkarya memberikan anak kepada Hana. Bahkan setelah Samuel, Hana masih mendapat beberapa anak lagi. Tuhan memperhatikan luar biasa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena Allah itu Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang memelihara kami, Allah yang peduli, bukan Allah yang cuek. Kami belajar dari kitab Samuel, bagaimana Tuhan memperhatikan Hana dan memunculkan dari penderitaannya yang luar biasa, dari air matanya, Tuhan akhirnya minggu depan kami melihat bagaimana pujian dari mulut Hana itu keluar. Ini ajaib dan indah ya Bapak, dan kami percaya apapun yang menjadi penderitaan kami, yang menjadi kesusahan kami, Tuhan tidak pernah diam, dan Tuhan sedang menjalin di sana, menenun di sana sesuatu yang indah, anugerah yang berlimpah. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintah Australia di tengah-tengah pandemik yang saat ini sedang terjadi. Kami sungguh-sungguh berdoa, berikanlah hikmat, kemampuan, pertolongan di tengah-tengah kebingungan, mungkin di tengah-tengah kekhawatiran pemerintah yang harus mengambil keputusan setiap hari yang bisa saja progres. Oh Bapa, dengan pandemi yang ada sekarang, biarlah Allah yang menguasai alam semesta, yang mengasihani Australia ini, juga Indonesia Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa, walaupun kami punya vaksin, walaupun kami punya teknologi, punya kemampuan, punya kepintaran, tapi Allah mengontrol segala sesuatu. Oleh sebab itu kami menyerahkan
diri kami, semua vaksin yang ada, semua alat-alat kesehatan yang ada, semua tenaga-tenaga medis yang ada, semua pemerintah, ke dalam tangan Tuhan kami bawa. Tuhan yang memakai, Tuhan memberikan hikmat sehingga semua benda-benda mati ini bisa menjadi berfungsi pada waktu Allah ada di sana. Tuhan pakai ya Bapa vaksinasi menjadi pemelihara, alat penjaga dari umat-Mu, dari kebinasaan, dari kematian. Kami berdoa Tuhan yang memimpin memberkati semua proses vaksinasi yang dilakukan, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan yang kiranya pimpin. Tuhan tolong pemerintah di tengah-tengah mereka memikirkan banyak hal, berikan ketenangan hati dan sandar sama Tuhan. Tidak bersandar pada pengertian, pada pemahaman sendiri, tetapi kepada Allah semata. Terima kasih Bapa. Kami membawa jemaat-Mu juga Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kami terus doakan saudara kami yang mungkin sudah punya pergumulan-pergumulan tentang COVID. Kami mohon supaya Allah menjamah mereka satu persatu. Mereka yang sedang istirahat di rumah kah, atau di rumah sakit kah, kami berdoa supaya Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka satu persatu bersama dengan keluarga mereka. Kami mohon anugerah-Mu Bapa, jamalah Tuhan, kasihani, berikan juga ketenangan hati, berikan juga sandar, hati yang sandar sama Tuhan. Juga orang tua demikian, orang muda juga berhati-hati, tidak teledor karena mereka sangat rentan sebagai carrier COVID ini ya Bapa. Tolonglah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon hikmat-Mu Tuhan, taruh kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, saat sepanjang minggu ini kami bekerja. Tuhan tolonglah umat-Mu ini, jaga lindungi kami, topang kami, jaga kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan semua yang kami kerjakan seminggu ke depan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesusahan bagi orang lain. Tuhan terima kasih. Kalau kami juga rencana mengadakan online service mulai minggu depan, kami juga mohon Tuhan memimpin, menyertai, menolong, memberikan SDM yang cukup untuk seluruh pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, semua pelayanan-pelayanan ke depan kami mohon Tuhan hadirlah di sana. Terpuji nama-Mu Bapa, kami membawa syafaat kami ini ke dalam tangan Dikau, Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa, amin. Selamat pagi saudara-saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah yang mengikuti kebaktian kita di dalam melalui online. Selamat pagi. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan semua umat di segala abad dan tempat. Kita akan mengerahkan pengakuan iman Rasul kita sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya bacakan wadah jemaat pada minggu ini, terutama kami ucapkan terima kasih pada Pak Pendeta Gunung Master yang telah memberitakan firman Tuhan, juga pada Reverend Kevin Mary di English Service di belakang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Minggu depan kita akan dialami oleh
Evangeline Sabian dan Elder Sianto pada English Service. Saudara-saudara, pada tanggal berapa ya? Persekutuan doa dahulu ya. Persekutuan doa jemaat itu akan tetap diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari melalui Zoom, yaitu pada jam 10.30 dan sampai 12 siang. Saudara-saudara dihimbau untuk mengikutinya, dan kiranya ada persoalan akan dihubungi kepada Pendeta Gunung Maston. Berita selanjutnya itu pemilihan anggota KOM. Sehubungan dengan berakhirnya saudara-saudara yang bekerja atau yang membantu dalam KOM, maka pada akhir tahun 2021 ini, tahun 22 dan 23 akan diadakan pemilihan anggota KOM. Saudara-saudara yang telah mendapatkan formulir dan mengisinya kiranya dapat memberikan kepada anggota session. Dan pada tanggal 6 Januari, session telah mengadakan pertemuan dan dengan menyesal dengan keputusan dan kebijakan yang diambil. Ada beberapa keputusan yang diambil pada tanggal tersebut, yaitu kebaktian online. Unfortunately, untuk 3 minggu ke depan, yaitu tanggal 16, tanggal 23 dan tanggal 30, kita akan mengadakan online service. Saudara-saudara dapat mengikutinya di online tersebut. Demikian pula berhubungan dengan keadaan kondisi di mana kita mengadakan online, maka vaksinasi booster kita akan tunda atau ditiadakan karena kondisi yang telah saya sebutkan tadi, sehingga saudara-saudara yang ingin akan booster dapat mengikutinya pada surgery di tempat Dr. Kenneth dan Dr. Kliana atau tempat yang lainnya. Keputusan pada tanggal 6 itu juga, yaitu keputusan daripada Perjamuan Kudus yang diadakan 1 bulan sekali. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita, baik di sini maupun yang di rumah, dapat saudara memberikan melalui online, yang bank account-nya tertera di berita atau wakil jemaat yang sudah terima. Marilah kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya akan membacakan penuntun persembahan kita, yaitu dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebagai kembali dikumpulkan, kita akan menyanyi syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lekat. Syukur atas kasih sayang dari anak dan teman. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu memberikan berkat kepada kami,
sehingga dapat kami kembalikan berkat ini pada pagi hari ini. Terimalah dan berkatilah supaya dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di sini maupun dimanapun. Terima kasih sekali Tuhan karena kami menyampaikan doa ini demi nama-Mu, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, waktu jemaat telah saya bacakan tadi, ada satu tambahan, yaitu penerimaan dari dana Natal dan Tahun Baru. Dana Natal dan Tahun Baru diperlukan sebesar $4.900 persembahan jemaat khusus untuk Natal yang sudah terkumpul sampai minggu kebaktian tanggal 2 Januari yang lalu sebesar 6.375.50 sen. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kemurahan hati jemaat sekalian. Dengan menghadap berita tambahan yaitu persembahan ibadah tanggal 24 dan 25 Desember menjadi persembahan dana Natal, terkecuali persembahan perpuluhan tidak termasuk di sana. Jadi saudara dapat mengikutinya di dalam wadah jemaat itu. Seperti tadi saya katakan, semua wadah jemaat telah kami bacakan, dan saat ini kami menghimbau supaya saudara-saudara ikut mulai nanti minggu depan untuk 3 minggu kita akan mengadakan kebaktian online. Meskipun dalam keadaan seperti ini, marilah kita tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus, di dalam perlindungannya. Semoga tetap keadaan sehat. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Selesai. Menyanyikan sebuah pujian di jalan, pakailah aku jalan berkat-Mu. Jalan hidup yang bebas sepi, orang sedih menggeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan
Tuhan, jemaat sekalian kita, baik yang di sini maupun yang di rumah, kita sudah selesai beribadah di dalam ibadah kita di minggu ini, dan saat ini waktunya kita diutus keluar untuk menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi garam tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita menjadi berkat, biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang berlimpah, tidak berkesudahan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat tujuh kebaktian selesai. Sampai jumpa minggu depan di online. Sampai jumpa juga dengan teman-teman di online.